Halo, selamat siang. Ini kita akan berdiskusi tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena sampai hari ini kita masih banyak menemui kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik itu ibu rumah tangga maupun terhadap perempuan-perempuan dengan profesi yang lain. Nah, hari 25 November adalah bagaimana hari itu diperingati sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan. Maka hari ini kita akan berdiskusi atau berbicara tentang anti kekerasan terhadap perempuan yang sampai hari ini masih sesuai dengan data terakhir yang kami dapati, terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2004 sebanyak 6%. Itu data dari Kompas. Nah, hari ini kita telah mengundang salah satu pembicara yang fokus di isu kekerasan terhadap perempuan berbasis gender perempuan oleh Kak Yudit. Kak Yudit ini tergabung dalam Ikatan Perempuan Positif Indonesia yang fokus isunya adalah kerjanya nanti akan dijelaskan oleh atau diperjelas oleh Kak Yudit sendiri. Diskusi kita hari ini adalah bagaimana mendorong upaya-upaya dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam upaya mendorong penghapusan kekerasan. Kalau ini lebih spesifiknya di Sulawesi Utara. Oke, mari kita mulai, Kak. Mungkin kakak bisa menurunkan diri. Dipersilakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih saya sudah boleh diundang untuk bergabung di acara hari ini. Dan saya Yudit Saureka. Saya saat ini sebagai koordinator provinsi di Ikatan Perempuan Positif Indonesia Sulawesi Utara. Dan kerja-kerja saya selama ini bahwa saya mendampingi teman-teman atau sister-sister perempuan yang positif HIV. Tentunya bukan cuma perempuan, tetapi kalau kita berbicara perempuan pasti ada anak di dalamnya, ya kan? Jadi pendampingan untuk perempuan dan anak yang positif dengan HIV. Di mana IP sendiri adalah fokusnya anggotanya 100% itu 80%-nya itu perempuan yang memang positif HIV dan 20%-nya itu adalah caregivernya, misalnya istrinya positif HIV dan suaminya yang negatif yang ingin ikut bersama-sama di dalam IP, atau mungkin teman perempuan, ibunya, kakaknya, adiknya yang ingin bergabung sekedar sharing-sharing atau ingin memahami terkait apa itu HIV/AIDS itu sendiri. Yudit, ini kan Kak sering atau telah melakukan pendampingan terhadap kekerasan terhadap perempuan proses HIV. Nah, apa dampak kekerasan terhadap perempuan HIV dan apa saja penyebabnya? Bisa dijelaskan temuan-temuan yang Kak hadapi dalam 2 tahun belakangan ini atau? Oke, sebelum Tora masuk di kasus, mungkin kita lebih ke tadi, soalnya Ipang ada bicara terkait data kasus terkait Kompas. Nah, kalau di IP sendiri itu kita melakukan catahu berdasarkan catatan tahunan dari IP ke Komnas Perempuan terkait kasus kekerasan yang kita alami. Dan di IP sendiri ada petugas penerima pengaduan yang kita sebutnya petugas P3 yang tersebar di 16 provinsi, dan salah satunya yaitu Sulawesi Utara
di mana kita bukan hanya mendampingi untuk memberikan dukungan psikososial terkait pemahaman HIV, bagaimana perempuan dengan HIV bisa hidup berdaya, bisa survive, tetapi kita juga mendampingi teman-teman perempuan dengan HIV yang mengalami kekerasan, tentunya kekerasan berbasis gender. Nah, kalau di Sulawesi Utara sendiri, terkait catatan tahunan, ini bukan Sulawesi Utara tapi di IPI di tahun 2023, kalau kita bicara 2 tahun terakhir ya, 2023 itu ada 54 kasus kekerasan berbasis gender dari IPI dari 16 provinsi yang masuk ke catatan tahunannya Komnas Perempuan. Dan di Manado sendiri itu ada 4 kasus. Terus yang tahun 2024 ini ada sekitaran 5 kasus, di mana 1 kasus berulang yang terjadi dari tahun lalu. Semestinya kita bukan bicara sedikit atau banyaknya kasus ya kan. Kalau orang pikir cuma sedikit, cuma 3, cuma 4. Tetapi sebenarnya setiap hari, setiap saat perempuan dengan HIV itu mengalami kekerasan berbasis gender. Tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk membuka kekerasan yang terjadi kepada mereka. Karena kalau kita bicara lagi ke perempuan, minta maaf bukan saya lebih mengapakan laki-laki, tapi perempuan itu dia selalu memikirkan dari banyak sisi untuk dia berani speak up. Dia mikirnya bagaimana kehidupannya ke depannya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana keluarga besarnya, bagaimana lingkungan masyarakat sekitar memandang dia jika dia berani speak up terjadi soal sesuatu yang terjadi terhadap dirinya. Nah, kalau tadi Ipang tanya kenapa kekerasan tersebut bisa terjadi kepada perempuan. Nah, mungkin orang balik dulu dari kenapa perempuan-perempuan itu bisa mendapatkan kekerasan, karena salah satunya orang lihat dari faktor resikonya pasangan Risti yang memang istri yang mendapatkan suami, minta maaf lagi saya bukan menjelekkan laki-laki ya Pak, suami yang sering jajan di luar dan akhirnya pulang berhubungan intim dengan istri, dan pada saat itu istrinya mengandung dan belum tahu bahwa statusnya bahwa dia HIV, dia mengandung dan akhirnya melahirkan anak dan belum minum ARV dan akhirnya anaknya bisa tertular HIV. Terus ada lagi dari perempuan-perempuan muda yang selalu dijanjikan bahwa kalau memang betul-betul ngana cinta pak kita, yang Anda harus buktikan. Ya buktikan itu ya berhubungan intim. Tentunya ya berhubungan intim dengan tidak sehat mungkin ya, bisa kita katakan seperti itu. Terus dan mereka tersebut perempuan muda tidak mempunyai kuasa untuk menentang hal-hal seperti itu, karena biasanya pasangannya akan mengungkapkan dalih bukti cinta. Terus kalau kita lihat dari teman-teman pekerja seks perempuan yang sama sekali tidak mempunyai nilai tawar di saat mereka melakukan pekerjaannya. Saya sebut pekerjaan ya, karena itu memang sebuah pekerjaan. Di saat mereka tidak mempunyai kekuatan nilai tawar untuk bernegosiasi dengan customer di saat untuk menggunakan kondom. Jadi pada saat-saat mungkin dari segi-segi itulah yang membuat bahwa perempuan-perempuan tersebut terinfeksi HIV. Nah, kendalanya dari saya sendiri tentunya banyak yang harus saya lakukan, dan sampai saat ini saya masih berjuang bersama teman-teman yang lain, karena ya berbicara lagi kalau perempuan, saya tidak bisa memaksa perempuan tersebut bahwa dia harus melaporkan atau mengadukan, karena banyak kasus yang masuk ke saya tetapi mereka selalu mengatakan, Kak, ini saya hanya sampai di Kak, maksudnya prosesnya hanya sebagai curhatan, bahwa ya udah unek-unek saya itu saya keluarin, bahwa saya merasa saya tidak bisa menanggung sendiri, saya punya teman untuk saya ajak bicara. Karena di saat mereka menceritakan itu, mereka sudah benar-benar mampu, udah benar-benar yakin bahwa
ya udah saya boleh gitu, walaupun hanya sekedar bercerita ke saya. Dan kembali lagi di saat mereka menceritakan ke saya akan memberikan beberapa segi pandangan bahwa kalau teman-teman mau kita melanjutkan kasus ini ke ranah yang lebih, misalnya ke ranah hukum, ke kepolisian ataupun sebagainya, segi positifnya ini yang akan teman-teman dapatkan. Tetapi kalau teman-teman masih tetap hanya mau sampai di saya, terus debrief hanya sampai di saya sebagai petugas penerima pengaduan, maka sisi negatif dan positifnya ini yang teman-teman akan dapatkan. Dan kembali lagi bahwa saya harus mengembalikan itu ke teman-teman perempuan. Saya tidak bisa mengikuti kemauan saya, walaupun sebenarnya di saat saya mendengarkan kasus tersebut saya greget gitu ya. Wah, harus ini harus lapor gini, tapi kan nggak bisa gitu. Saya harus tetap kembali lagi ke mereka. Jadi saya hanya memberikan pandangan bahwa kalau kalian melapor, ini segi positifnya yang akan didapat. Kalau tidak melapor, segi negatifnya ini yang akan didapat. Kalau kendala dari saya sendiri itu banyak, karena saya pernah juga diancam oleh pasangan dari, saya sebutnya klien dampingan ya. Saya pernah diancam oleh pasangan klien dampingannya. Saya pernah diancam pakai balok, pernah diancam pakai pisau. Terus saya banyak dimusuhi oleh lembaga hukum karena mikirnya kalau udah Yudit yang datang ini pasti dia bawa masalah gitu. Padahal saya datangnya itu minta bantuan untuk menyelesaikan masalah, tapi kadang dari lembaga-lembaga terkait layanan hukum dan sebagainya itu mikir kalau Yudit yang datang deh Yudit bawa masalah gitu. Padahal saya mau mereka membantu untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Jadi harapannya Kak Yudit ya, ketika mau datang untuk penegakan hukumnya malah dianggap bahwa saya membawa masalah. Pernah nggak Kak ceritaan sedikit situasi untuk adanya membuat laporan terhadap atau kemudian klien untuk dibawa ke ranah hukum? Bisa nggak Kak ceritakan sedikit, atau ada pengalaman ketika mau membuat laporan ke penegak hukum? Iya, saya pernah. Ini kasus tahun ini dia mendapatkan kekerasan dari suaminya, dan ini sudah kekerasan yang berulang. Karena tahun kemarin juga dia sudah pernah mendapatkan hal yang serupa dan tidak ingin melaporkan ke ranah hukum dan hanya sampai di saya, dan akhirnya saya hanya membuat kayak ya udah kamu bikin surat perjanjian bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi ternyata kejadian tersebut terulang lagi. Dan itu biasanya terjadi bahwa pasangannya itu negatif dan perempuannya itu yang positif. Nah akhirnya mungkin karena udah kejadian berulang, teman perempuan ini dia mengalami, ya udah Kak kita beri efek jera aja ke suaminya biar dia tidak akan melakukan hal-hal itu lagi gitu. Akhirnya ya oke, saya izin ngisi inform consentnya, lembar persetujuan bahwa kronologi kejadian akan saya catat dan sebagainya. Dan akhirnya saya nggak usah sebut layanan hukum yang mana ya, tapi ada di salah satu kota Bitung karena dia tempat tinggalnya di Bitung. Akhirnya kita ke sana di salah satu, tapi pas nyampe di sana gitu saya udah lengkap gitu kan, udah lengkap dengan kronologi kejadian, dengan segala SOP-nya yang ada di saya, dengan maksudnya bahwa si korbannya ini tidak akan ditanya-tanya lagi agar tidak akan menimbulkan trauma yang berulang gitu kan. Kalau kita kan bisa bayangin gitu, maksudnya kita udah mendapatkan kekerasan terus kita ditanya lagi berulang kejadian yang sama, padahal si korbannya ini berusaha untuk melupakan kejadian tersebut, tetapi kita bukannya membantu malah lebih bahwa ya udah kamu harus ingat gitu, kamu ngalamin apa, padahal di catatannya di saya kronologi kejadiannya udah lengkap gitu. Maksudnya saya di saat saya melaporkan kasus tersebut dan memberikan catatan saya, ya udah kan layanan hukumnya kepolisiannya kan bisa baca yang saya bawa, maksudnya gitu. Tapi kenapa? Dan akhirnya di situ dikatakan bahwa saya nggak bisa Ibu Yudit karena ini masalahnya masih suami istri. Jadi ada baiknya kalau misalnya diatur secara kekeluargaan dulu. Nah saya ngomongnya Pak, kekeluargaan yang bagaimana yang harus kita atur, karena dalam posisi saat ini klien dampingan saya ini udah dalam posisi babak belur, sudah tidak dinafkahi, tidak diberi uang, dengan anak 3 yang dia bawa lari karena ketakutan digebukin, terus di dalam rumahnya itu
orang tua dari pasangannya ini tahu bahwa dia mendapatkan kekerasan dan mereka tidak ada melakukan kayak pembelaan terhadap klien dampingan saya, tapi kayak mereka mikirnya ya udah gitu, wajar gitu, kamu dengan posisi yang perempuan dengan HIV, anak saya dengan negatif, ya kamu harus terima kayak gitu, ya udah terima nasib aja gitu, udah syukur ada anak saya gitu yang mau nikahin kamu, yang mau jagain kamu, ya biasanya seperti itu. Dan akhirnya dari kepolisian tersebut saya disuruh pulang. Ibu Yudit pulang aja karena ini belum bisa kami tangani karena katanya belum lengkap. Prosedur yang saya bawa pelaporannya belum lengkap. Katanya data-data dari korban belum lengkap, tapi kan data-datanya udah ada di situ di saya. Tapi kan saya mikirnya, Pak, ini orang dapat kekerasan gitu kan, dia pasti nggak mikir dong harus bawa kartu KTP-nya, bawa BPJS-nya gitu. Dia bawa dirinya aja bisa keluar dari rumah, itu udah satu mujizat gitu, udah apa banget. Terus apalagi gitu yang harus, nggak bisa, katanya ini datanya nggak bisa, nggak lengkap. Akhirnya ya udah, saya akhirnya marah-marah di situ, tetapi itu tidak mendapatkan apapun. Dan akhirnya saya balik. Nah ini perempuan teman klien dan pengen ini, Kakak Yudit, saya mau balik ke rumah, saya takut. Karena otomatis dia takutnya dia akan mengalami kekerasan yang berulang lagi. Dan akhirnya saya menemani dia untuk ya udah kita coba, saya telepon untuk minta apakah ada ketersediaannya rumah singgah atau rumah aman yang bisa. Tapi ternyata kekecewaan yang saya dapatkan juga berulang kedua kali dari salah satu layanan pemerintahan mengatakan bahwa maaf Ibu Yudit, untuk sekarang bahwa rumah aman kami kamarnya full, tidak ada. Jadi 2 yang saya dapatkan saat itu gitu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya dia ngomong ya udah Kakak Yudit nggak apa-apa, minta tolong Kakak Yudit anterin saya ke rumah sepupu saya gitu. Akhirnya saya anterin ke situ, tapi saya tetap memfollow up dia, gimana keadaannya, gimana. Dan akhirnya 2 minggu dari setelah itu dia ngomongnya, Kakak Yudit saya sudah balik ke rumah. Oh ya udah, saya temani. Akhirnya saya temani balik ke rumah, dan itu bukan hanya suaminya yang saya buat pernyataan, tetapi kedua orang tua dari suaminya juga saya buat pernyataan bahwa kalau misalkan ini udah kejadian yang kedua kali, kalau udah ketiga kali lagi, saya akan bawa bukan hanya suaminya, tetapi orang tuanya juga akan saya penjarakan agar mendapatkan efek jera. Jadi ya hal-hal yang seperti itu yang kadang ya miris ya, maksudnya semestinya adanya kolaborasi, kerjasama. Iya benar itu Kak. Tetapi yang kita dapatkan bahwa ya itu bukan bantuan, tetapi ya tadi kayaknya saya bawa masalah gitu ke mereka. Terus kalau misalnya saya bantuin teman-teman yang pekerja seks ya kan, nah dari kepolisiannya sendiri terus nganggapnya, lah udah tahu kan kerjaan kamu kayak gitu, kenapa masih mau kerja kayak begitu? Lah saya datang ke sini temenin dampingan saya buat mengadu masalahnya. Jangan melihat dari sisi belakangnya dia, dari pekerjaannya dia, tetapi yang harus Bapak tangani bahwa dia di sini mendapatkan kekerasan dari customernya dia karena tidak mau memakai kondom, akhirnya dia ditampar gitu. Nah terus kalau misalnya saya membawa dampingan yang teman-teman PG ya kan, transgender, waria, kalau kita nyebutnya waria gitu, nah pasti polisi mikirnya, lu kok laki dandannya kayak begitu, ya pasti lalu dibully, lu dilempar batu. Lah Pak, saya kesini buat ngaduin bahwa dia mendapatkan kekerasan berbasis gender. Ini sudah melewati HAM loh. Nggak usah lihat bentuknya, itu kan ekspresi gendernya dia ya kan, ekspresi seksualitasnya dia, itu haknya dia. Nggak usah dilihat dari situ. Yang tugasnya Bapak lihat kasus yang saya bawa ya, tapi kembali lagi pasti tidak akan ada dapat apa-apanya, tetapi ya cuma kayak begitu ya, naik tensi, darah, marah, kesel, pasti itu semua yang bakal saya bawa, dan tidak ada permasalahan apapun yang akan saya dapat dari situ. Dan ujung-ujungnya ya sudah, hanya saya sendiri yang akan berusaha untuk menyelesaikan. Walaupun ya itu kembali bahwa saya akan diancam, saya akan dipukul dan segala macam yang akan saya hadapi. Tapi ya puji Tuhan, mungkin Tuhan masih sayang. Sampai sekarang saya masih sehat. Mantep nih Kak perjuangannya. Tapi agak tertarik ya Kak tentang ulasan tadi itu. Pertama itu Kak, bagaimana sih sementara membuat laporan, ketika datang untuk membuat laporan
itu dikatakan harus mengisi administrasinya belum lengkap. Iya. Tapi tidak berpikir tentang trauma itu, Iya. trauma yang dihadapi atau dialami oleh korban. Iya. Nah, bagaimana proses menyembuhkan traumanya itu? Kan tadi dalam 2 minggu. Apakah Kak yang mendampingi terus sampai 2 minggu sampai di trauma hilang, atau ada bantuan dari psikolog yang lain atau dari jejaringan kerja yang lain dari IP? Bisa dijelaskan nggak? Nah, kalau misalnya bantuan terkait trauma ya kan, mental health-nya sekarang IP udah kami juga sebagai petugas penerima pengaduan kami dilatih untuk ya walaupun kami tidak ada berbasis, kami memang psikolog jago dan handal, tapi itulah kalau kita sesama komunitas gitu kayak apa ya, ikatan batinnya itu kayak nyampe, apalagi kalau sesama perempuan kayak sama tadi kayak ya udah Kak, nggak apa-apa, yang penting saya udah cerita ke kakak, saya udah plong gitu, sudah enak. Saya selalu menerapkan bahwa adanya ikatan batin antara saya dan dampingannya saya gitu. Karena kalau tidak ada ikatan batin, tidak ada kepercayaan, maka mereka tidak akan berani untuk menceritakan apapun yang terjadi kepada mereka, kepada saya gitu. Nah, kalau terkait teman-teman yang saya dampingi sampai saat ini itu saya hanya berusaha untuk mendampingi mereka terkait memberikan dukungan psikososial selagi saya mampu untuk menemani. Saya selalu ngomong kapan aja gitu, kapan aja, anytime kalian mau chat, mau telepon saya silahkan gitu. Kalaupun HP saya mati itu pasti 2, kalau bukan habis baterai, habis pulsa. Tapi anytime dia akan tetap terus hidup, kalian bisa ngomong apa saja. Terus kalau misalnya mereka lebih membutuhkan lebih, kami udah ada kerjasama dengan layanan PDP, layanan VCT di Sulawesi Utara, layanan tempat pengobatan untuk teman-teman yang positif HIV. Nah, di situ ada konselor. Kalau misalkan saya kembalikan lagi ke teman-teman dampingan saya, apakah mereka mau di luar dari saya, maka saya akan merujuk ke layanan PDP. Dan kalau karena otomatis saya udah coba psikiater, psikolog berbayar, dan rata-rata teman-teman dampingan saya tidak mempunyai dana yang lebih untuk membayar jasa dari psikiater atau psikolog. Jadi mungkin saya hanya sampai di petugas layanan kesehatan yang ada konselor yang mungkin mereka lebih dari saya terkait bisa memberikan dukungan. Tetapi selama saya mampu sampai saat ini, ya saya masih bisa untuk teman-teman saya memberikan dukungan psikososial dan lain sebagainya. Jadi memang kerjanya banyak ya Kak. Terkait laporan, pembuatan laporan ketika teman-teman mendapat kekerasan di yang mereka alami, Iya. Malah yang menjadi untuk membuat laporan di penegak hukum, malah hal yang terjadi sebenarnya tadi yang Kak katakan, malah mereka disudutkan. Iya. Artinya dia membuat laporan, pelayanan dari penegak hukum itu tidak memprioritaskan korban ini sebagai adanya tindak kekerasan ya Kak. Iya. Malah terjadi ini ya, menyudutkan korban. Iya. Sehingga dia tertambah DP ini ya, trauma, iya. Jadi traumanya mungkin bertambah, jadi hilangnya kepercayaan gitu kan, hilangnya kepercayaan bahwa ya udahlah, kita sebagai masyarakat yang harusnya memang dilindungi oleh pemerintah, apalagi yang ya kalau kita bicaranya terkait tema ya kan, tema khas yang kemarin tanggal 1 Desember Hari AIDS Sedunia, bahwa kesehatan saya hak saya gitu kan, dimana kami berkuar-kuar bahwa kita tuh harus memiliki kesetaraan yang sama, tidak harus dibeda-bedakan hanya karena status sebagai positif HIV gitu. Tapi kami itu berhak untuk mendapatkan akses layanan yang sama, entah itu akses layanan informasi, akses layanan kesehatan, akses layanan ke lembaga hukum, akses pendidikan dan ketenaga kerjaan. Tapi buktinya di realnya ya kan, di nyatanya bahwa itu semua tidak kami dapatkan, bahwa hanya karena dengan status kami yang HIV itu semua itu tidak kami dapatkan. Contohnya kayak tadi teman-teman perempuan yang kalau bicara terkait prosedur ya kan, pelaporan ya kan, maksudnya
ya yang saya bawa itu udah lengkap gitu, datanya udah ada, nama dari korban, pelaku, ya kan nggak harus sedetail kayak kita ngisi biodata itu kan, harus ada hobi, warna kesukaan, ya kan nggak mungkin, ya minimal nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon ada, ya kan, terus langsung masuk ke kronologi kejadian apa yang dia alami, gitu udah lengkap gitu. Kalau maksudnya kita mikirnya gitu kan, ya udahlah ini udah selesai, apalagi yang mau dipertanyakan. Nah itu tiap kali saya bawa ke situ pasti ngomongnya, loh ini KTP-nya nggak ada loh Ibu Yudit, ini KTP-nya mana, fotokopinya KTP-nya mana. Nah, saya mikir, Pak ini orang mendapatkan kekerasan, ya kan, dia dipukul, dia bisa keluar dari ranah dia dipukul itu udah luar biasa banget gitu. Nggak mungkin dia masih mau mikir, aduh saya harus ambil ATM saya, harus ngambil dompet saya, harus ngambil uang saya, ya nggak mungkin kan. Tetapi ternyata masalah-masalah sepele, ya bukan sepele sih, masalah-masalah yang seperti itu yang selalu dijadikan hambatan di saat saya mendampingi teman-teman perempuan untuk melaporkan. Oke. Gitu. Berarti salah satunya itu adalah tentang bagaimana, tanda kutip Kak ya? Iya. Tanda kutip adalah pelayanan publik Iya. yang sangat jauh dari ini kan? Dari ekspektasi. Dari ekspektasi ya. Itu di penegakan hukum Kak, di pelayanan publik penegakan hukum. Mungkin ada pelayanan publik di bagian-bagian di hal-hal yang lain, contohnya di kesehatan. Iya. Bisa menceritakan pengalaman itu Kak? Atau ada pengalaman atau sementara? Kalau di layanan hukum mungkin kalau di saat saya mendampingi teman-teman yang mendapatkan kekerasan berbasis gender. Nah, yang lebih banyak lagi gitu, kami mendapatkan di stigma dan diskriminasi itu di layanan kesehatan. Padahal kan ya sama dong gitu. Kita datang berobat, kita juga pakai BPJS. Kita juga punya KIS gitu. Tetapi kenapa hanya karena status, karena ada embel-embelnya di belakang yang HIV gitu, terus kita disepelekan. Padahal rata-rata teman-teman yang masuk untuk membutuhkan layanan kesehatan dalam perawatan itu masuknya bukan karena HIV-nya, tetapi mereka masuk karena infeksi oportunistiknya, penyakit penyertanya. Misalnya mereka drop masuk karena TB, ya karena pneumonia, karena meningitis gitu. Bukan karena HIV-nya, tetapi mereka melihat dari catatan rekam medisnya ya, oh dia HIV, ya udahlah nggak usah ya gitu-gitu, kayak layanannya yang ntar dulu ya gitu. Terus tiba-tiba kalau di saat mau ngambil darah ya udah ngambil darah aja kan nggak apa-apa. Ini ngambil darahnya udah pakai APD lengkap gitu, udah pakai handskun tangan, udah pakai masker gitu. Ini mau ngambil darah doang gitu kan. Ya penularan HIV juga nggak seperti itu cara penularannya. Ya penularannya kan ya jarum tajam sama jarum tumpul, ya kan. Kalau jarum tajam kita mikirnya orang yang tatoan gitu, Tang. Ada berapa orang terus jarum tatoannya itu nggak diganti-ganti. Mungkin ada salah satu di antaranya itu memang positif gitu. Terus kalau kita mikirnya dari transfusi darah kayaknya nggak bisa, karena sekarang PMI udah lebih baik lagi gitu kan dalam pengambilan transfusi darah. Terkecuali dia transfusi darahnya langsung gitu. Nah itu kita nggak tahu kalau hal yang seperti itu. Nah kalau jarum tumpul ya udah seperti yang saya bilang tadi, suaminya yang suka jajan, bukti cinta, akhirnya berhubungan seks yang tidak aman, terus perempuan pekerja seks yang tidak mempunyai posisi tawar. Nah jadi hal-hal yang seperti itu. Padahal di saat saya mendampingi teman-teman gitu bahwa kalau di saat membutuhkan layanan kesehatan nggak apa-apa, kita buka aja statusnya supaya dengan harapan bahwa kami akan mendapatkan layanan yang searah gitu, yang kami butuhkan ini. Tetapi bukan layanan yang kami butuhkan, tapi kami malah dicuekin gitu. Maksudnya tidak mendapatkan, disendirikan gitu. Oh ntar dulu, ini tunggu ya sebentar ya gitu. Tunggunya udah sejam 2 jam, tapi tetap seperti itu gitu. Tantangannya sangat berat ya Kak. Ya. Pertama tadi Kak sudah mengungkapkan bahwa di situ ternyata selain tindakan diskriminatif, stigma, ada tindakan stigma yang selalu dibawa terus. Nah, stigma ini itu yang selalu dihadapi oleh kawan-kawan ya. Iya. Kalau kita melihat tentang sosial budaya kita Kak, terkait kekerasan terhadap perempuan ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh ITPI dalam melakukan edukasi terhadap
warga Sulawesi Utara melihat tentang kondisi sosial dan budaya kita di daerah kita ini. Nah, kalau terkait bicara budaya, mungkin kami IP kita berkolaborasi ya, bekerja bersama-sama dengan kita sebutnya ada Vokat. Di situ ada IP, ada beberapa Jarnas jaringan nasional yang mungkin kita satu payung gitu di HIV/AIDS. Terus di dalamnya juga ada tokoh-tokoh agama. Nah, kami kenapa kami melibatkan tokoh agama? Iya. Karena kami mikirnya kebanyakan masyarakat itu kayak apa ya, mereka tuh lebih cepat ngenanya gitu kalau misalnya tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama yang ngomong gitu, dibanding kita yang hanya masyarakat awam yang ngomong ya kan. Kayak ya minta maaf, mungkin kalau pendeta atau pastor yang di gereja-gereja bisa ngomong, bantu gitu, mengedukasi, mengevaluasi, sosialisasi terkait HIV tuh gini, cara penularannya tuh gini, Iya, kita berpelukan, kita makan bareng gitu, kita ya satu sendok pun kita minum satu gelas pun itu tidak akan membuat bahwa kita harus tertular HIV/AIDS gitu. Karena ya tadi kembali lagi cara penularannya hanya seperti itu. Terus kalau sama seperti yang di Muslim, teman-teman Muslim ya mungkin ustadz gitu yang ngomong bahwa HIV tuh kayak begini. Jadi mungkin kenapa kami melibatkan dan pemuda-pemuda di Karang Taruna, terus ibu-ibu PKK. Jadi kami maksudnya ke situ. Jadi ke ibu-ibu PKK, ke pemuda-pemuda Karang Taruna, terus ke tokoh-tokoh agama supaya mereka bisa mensosialisasi, mengedukasi HIV di yaitu di rumah ibadah, di kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat gitu. Jadi kami mikirnya kalau cuma kita yang bergerak sendiri tuh susah gitu, nggak bakal selesai. Jadi kita harus merangkul beberapa teman-teman di jejaring yang ada di lingkungan masyarakat yang bisa bantu untuk mengedukasi, mensosialisasi terkait HIV. Dan ya walaupun sampai sekarang gitu masih sementara berjuang tertati-tati. Semangat. Tapi kita yakin gitu ya kan, kalau kita bersama-sama gitu, saling menguatkan, saling support, pasti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Benar itu, karena memang tantangan kedepannya itu adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap stigma masyarakat terhadap perempuan yang sudah positif HIV. Karena di dalam pengetahuan mereka kalau sudah terkena HIV itu saling menyentuh saja sudah kena. Iya. Nah, itu memang hal yang sangat penting, yaitu edukasi tentang bagaimana cara penularan dari HIV ini. Pencegahannya. Ya kalau mungkin pemahaman dari masyarakat kita gitu, kalau mereka mikirnya HIV itu penyakit karena seks bebas gitu. Padahal bukan hanya seks bebas gitu, tetapi ada beberapa faktor risiko lainnya yang bisa membuat bahwa seorang perempuan itu bisa tertular positif HIV. Contohnya seperti tadi yang saya paparkan di pertama. Tetapi kalau mereka mikirnya kalau laki-laki ya udahlah biasa gitu kan, kalau laki-laki biasa, dia mau punya istri 2 gitu, mau jajan di luar ya biasa karena dia laki-laki. Nah pada saat perempuan yang memang dia hanya seorang ibu rumah tangga yang terus tiba-tiba tertular virus dari suaminya, itu langsung disalahkan 100%, itu salahnya perempuan. Dia langsung dikatakan bahwa oh lu HIV, lu tuh perempuan gak benar, lu perempuan nakal. Nah kalau kita Manado pasti ngomong lu lonte gitu, pasti ngomongnya apa gitu. Apalagi kalau dia HIV terus dia merokok, ya di mana lu nggak HIV gitu kan, lu aja ngerokok, ya bener lu lonte, lu nakal gitu. Nah tapi mereka nggak tahu gitu apa yang membuat perempuan ini sampai mereka bisa terkena HIV/AIDS, dan perjuangan apa yang mereka lewatkan sampai mereka bisa berdiri tegak, survive, berani speak up. Itu mereka nggak tahu gitu. Dan mereka sama sekali nggak mau nanya gitu kan, masa bodoh, ya udah lu HIV gitu. Nggak gitu kan, maksudnya masyarakat kita tuh kadang terlalu buang waktu untuk mencari tahu, tetapi suka sekali membuang waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Stigma. Iya Kak, karena satu lagi ya Kak ya, saya mau bertanya tentang kekerasan perempuan HIV ini. Apakah tindakan kekerasannya
di dalam internal rumah tangga, keluarga secara spesifik secara lebih luas, dan ada tindakan kekerasan yang lain dari lingkungan sekitar. Oh ya. Kalau di saya ya, pengaduan yang sampai saat ini saya terima bahwa rata-rata perempuan yang mengalami kekerasan itu hampir 90% itu dari pasangannya. Entah itu pasangan sah, dalam arti kata itu mereka sah di mata hukum bahwa nikah, ataupun itu pasangannya hanya sebagai mitra seksnya, dalam arti kata bahwa tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Dan rata-rata perempuan-perempuan ini mendapatkan kekerasan dari pasangannya. Nah, kalau kita bicara terkait keluarga, di dalam itu kebanyakan dari keluarga dari pasangannya mereka gitu. Tetapi bukan tidak tertutup kemungkinan juga ada dari keluarga perempuan itu sendiri gitu, yang langsung ngomongnya, oh ya kalau misalnya dia belum menikah ya, pasti mereka ngomongnya, oh pasti ini anak saya nih, adik saya, kakak saya nih dia perempuan nakal gitu, sampai dia jadi positif HIV gitu. Terus kalau misalnya dari perempuan itu sendiri tidak ada kuasa atau posisi tawar untuk ditanya gitu ya kan, padahal kekuatan gitu, kekuatan harapan yang paling besar, dukungan itu psikososial yang paling besar itu dari orang-orang terdekat yang harusnya membuat mereka lebih survive, karena mereka tuh butuh dukungan. Nah, mereka butuh dukungan, butuh uluran tangan, bukan dijauhi, karena kita ngomongnya ya kita jauhi virusnya, bukan orangnya gitu kan. Kalau orangnya ditanya, ya tentunya dia nggak mau dia positif HIV gitu. Untuk dia berdamai dengan dirinya sendiri yang positif aja dia susah gitu. Jadi dia tuh sebenarnya butuh rangkulan dari keluarga, dari pasangan, dari masyarakat sekitar, dari orang-orang gitu. Jangan ngejudge gitu, menstigma, tapi marilah kita rangkul, karena HIV itu tidak semengerikan, tidak semenakutkan itu gitu. Kalau mau ditanya HIV dan TB, saya pasti lebih milihnya HIV, karena kalau TB kita ngomong begini aja, Ipang pasti akan tertular, saya TB. Tapi kalau HIV kita ngomong begini, kita minum sebotol aja berdua, satu gini, terus makan satu sendok, kita pelukan, kalau saya dipakai Ipang, kalau Ipang itu tidak akan tertular HIV, karena cara penularannya tidak semenakutkan itu. Yang pentingnya adalah edukasi ya, terkait penularan ini. Jangan sampai ada stigma yang menyudutkan selalu ini korban kekerasan perempuan terhadap HIV. Kemudian Kak, kita balik lagi. Saya menarik tadi Kak mengatakan ketika setelah mendapatkan tindakan kekerasan, kemudian dia membuat laporannya tidak diindahkan dan sebagainya. Terus bagaimana kondisi mereka atau posisi korban saat itu, menghilangkan traumanya atau dengan cara apa, kan nggak pergi ke psikolog dan sebagainya, itu bagaimana Kak? Apakah dorang menyimpan dalam hati mereka terus, atau menjadi ini ya dalam diri mereka kejadian mereka itu? Kalau menyimpan, saya selalu ngomongnya ke teman-teman bahwa jangan sesuatu apapun itu kamu simpan sendiri, karena kamu nggak sendiri. Kita tuh sama-sama di IP, kita tuh punya kekuatan sisterhood IP gitu. Kalau kamu nggak bisa cerita ke keluarga kamu bisa cerita ke teman-temanmu di IP. Kalau teman-temanmu di IP nggak semua yang kamu percaya, kalau kamu udah cerita ke saya, berarti kamu udah percaya ke saya. Saya siap gitu. Saya siap untuk menerima apapun keluhan cerita dari kamu. Terus intinya kita juga ya jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia ya kan. Kita kembali lagi sebagai orang yang percaya, apapun agamamu, pasti agamamu mengajarkan bahwa kamu harus tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Dia tidak akan memberikan segala apapun melebihi batas kemampuan kamu sebagai manusia. Ya kan? Ya kita berdoa, minta kekuatan, dikuatkan, diberi kemudahan. Ya semoga kita bisa menjalani hari-hari kedepannya ya pasti yang lebih baik lagi. Ya intinya jangan berpikir yang aneh-aneh gitu. Kita mikirnya bahwa
Ya udah, intinya saya selalu ngomong bahwa kita berdamai dulu. Intinya kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri bahwa oke, saya HIV, saya terima diri saya dengan HIV dan saya berdamai, saya akan melakukan pengobatan dan saya harus sehat gitu. Karena kalau saya sehat, di sekitar saya tuh masih ada anak-anak saya yang butuh saya, masih ada pasangan saya yang butuh saya, masih ada orang-orang yang butuh saya gitu. Jadi HIV bukan membuat bahwa diri kamu berbeda, enggak gitu. Yang beda itu hanya status, tetapi tidak membuat bahwa kamu itu berbeda langsung kayak kayak Power Rangers gitu. Kamu orang terus Power Rangers langsung jadi ungu, pink, enggak, tetap gitu. Kalau kamu misalkan contoh saya Yudit, ya oke Yudit gitu. Saya terima, saya perempuan dengan positif HIV, saya berdamai, saya terima, saya akan melakukan pengobatan. Saya masih ada anak-anak saya yang butuh saya, masih ada keluarga saya yang butuh saya, dan saya ingin memberikan kekuatan untuk teman-teman saya gitu, bahwa mereka bisa melihat, nah itu Yudit perempuan dengan HIV tapi dia bisa survive gitu. Intinya saya ingin memanusiakan manusia gitu, walaupun saya masih ada keterbatasan gitu, tetapi ya udahlah, jangan ada lagi Yudit yang berikutnya atau teman-teman yang lain atau A, B, C yang mendapatkan kekerasan. Kalau mari kita sama-sama gitu ya kan. Intinya kalau dari perempuan-perempuan saya selalu ngomong, intinya kita harus berani bicara, berani speak up gitu. Karena kalau kita diem, nggak ngomong apa-apa, kita tidak akan mendapatkan keadilan gitu. Tetapi kalau kita berani speak up, berani bilang kata tidak, walaupun lama gitu kan, ya nggak semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Walaupun mungkin keadilan akan kita dapatkan lama, tapi intinya kita sudah berusaha mencoba gitu. Intinya tetap sehat lah, nggak usah yang muluk-muluk. Iya Kak, berarti dari ini ya Kak ya, kita berdua berdiskusi dari tadi, ada kata kunci yang kita dapat tadi Kak. Pertama, soal kalian jangan takut. Iya. Keberanian paling pertama dalam pengungkapan tindakan-tindakan apa yang mereka alami, ya, berani. Kemudian mungkin ada kunci-kunci yang lain Kak. Misalnya adalah tepat sasarannya edukasi itu. Iya. Kedua, soal penegakan hukumnya. Karena kalau tadi Kak menjelaskan ada beberapa kejadian yang ditolak atau menyudutkan korban. Artinya malah penegak hukum perspektif isu terhadap gender itu belum sepenuhnya memahami itu. Kak, kita berdiskusi kurang lebih hampir 1 jam ini. Apakah ada Kak harapan dan tentang bagaimana mendorong hapusnya KS berbasis gender terhadap perempuan HIV di tanah New Melambai? Iya, harapannya kami gitu masih membutuhkan kolaborasi, kerjasama gitu, minimal lah kami diterima gitu kan. Jangan memandang kami sebelah mata hanya karena status sebagai perempuan dengan HIV, tetapi pandanglah kami sebagai makhluk hidup warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Karena kami berhak gitu mendapatkan keadilan, dilindungi oleh negara. Kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama warga negara Sulawesi Utara gitu. Jadi marilah lembaga hukum atau layanan-layanan terkait, apalagi layanan kesehatan gitu, terima kami, rangkul kami gitu kan, agar supaya kita tuh bisa setara, kami tuh bisa mendapatkan hak kami sebagai makhluk hidup warga negara Indonesia. Dan untuk teman-teman perempuan yang ada, bahwa untuk seterusnya jangan takut gitu kan, ayo berani speak up, cintai dirimu, hargai dirimu, karena kalau bukan dirimu sendiri yang menghargai dan mencintai, nggak ada orang lain yang akan melakukan itu untukmu gitu. Karena kesehatan itu sangat penting.
gitu. Karena kalau kita sehat, stigma dan diskriminasi itu dengan sendirinya tuh bakal hilang. Karena mereka pasti mikirnya, loh dia HIV, kok dia masih hidup gitu. Nah orang lain yang nggak HIV, kenapa cepat meninggal gitu. Jadi kita gunakan diri kita sebagai role model. Kita nggak perlu mungkin kalau kita lebih menjelaskan satu ke satu mungkin akan susah, tetapi kita menggunakan diri kita bahwa saya sehat, walaupun saya dengan HIV saya sehat, saya bisa survive, saya bisa bekerja, saya bisa bersama-sama dengan keluarga saya. Mungkin mereka bisa melihat, oh iya walaupun dia HIV dia bisa berdaya gitu. Jadi sayangi dirimu, cintai dirimu, jadilah perempuan hebat dan emak berdaya. Terima kasih Kak Yudit atas diskusi kita, pandangan kita terhadap isu kekerasan terhadap perempuan berbasis gender HIV. Sangat menarik, banyak menambah wawasan, banyak beberapa kunci sudah dapat melihat kondisi sosial budaya orang di Sulawesi Utara itu dengan tantangan, dengan sebab-sebab apa yang terjadi, dengan kendala-kendala apa yang sering Kak Yudit dapati, terutama dalam pelayanan publik. Iya, pelayanan publik. Malah menjadi selain stigma adalah menyudutkan korban gitu. Oke, terima kasih Kak. Nanti ke depan orang bisa melanjutkan diskusi-diskusi kita seperti ini. Untuk kawan-kawan, terima kasih banyak. Nanti kita akan berjumpa di diskusi lain waktu. Thank you. Terima kasih, thank you.